Berita tersebut merupakan contoh sebagian kecil berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia. Kementerian Digital dan Komunikasi mencatat sebanyak 1.923 berita hoax yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024 dimulai dari periode Januari hingga Desember. Berita tersebut dapat berupa penipuan, kesehatan, perdagangan, maupun pemerintahan. Tahukah kamu bahwa berita hoax itu tidak hanya berita bohong saja, tetapi hoax juga dapat menimbulkan kepanikan, kericuhan, bahkan bisa merusak persatuan. Oleh karena itu, marilah kita belajar prinsip saring sebelum sharing berita kepada orang lain atau kepada khalayak ramai. Yang pertama adalah cek sumber berita tersebut. Lihatlah alamat situs ataupun alamat web yang terdapat dalam berita. Biasanya jika berita tersebut bukan hoax akan menggunakan situs yang diakhiri dengan .com, .co.id maupun .tv. Yang kedua adalah cek penggunaan bahasanya. Berita hoax biasanya menggunakan huruf kapital yang banyak dan menggunakan tanda seru yang banyak sekali seperti pada contoh di atas. Jika berita tersebut bukan hoax, pastinya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa resmi, bahasa formal, dan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang ketiga adalah kita harus mengecek faktanya. Jangan mudah percaya sebuah berita hanya dengan menggunakan satu sumber saja. Kita bisa membandingkannya dengan sumber lain. Jika berita tersebut berkaitan dengan produk seperti makanan ataupun kosmetik, kita bisa membandingkan dengan berita yang ada di BPOM. Dan jika berita tersebut berkaitan dengan bencana, kita bisa mengeceknya di BMKG maupun BNPB. Nah, yang keempat adalah kita harus mengecek foto yang terdapat pada berita tersebut. Berita hoax biasanya menggunakan foto dengan resolusi rendah atau buram, atau bisa juga merupakan hasil editan. Jika berita tersebut bukan hoax, berita tersebut pasti menggunakan foto asli ataupun foto dengan kualitas yang bagus. Itulah tadi langkah-langkah atau prinsip yang harus kita lakukan sebelum menyebarluaskan berita kepada orang lain. Marilah kita ciptakan ruang digital yang aman dan cerdas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.